Pernah nggak kita mikir, kenapa ya manusia sibuk banget mengejar gelar, jabatan, harta, padahal ketika meninggal, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, semua dipanggil dengan satu gelar yang sama, almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kita bisa terus berbagi konten yang bermanfaat dan insya Allah jadi amal jariah untuk kita semua. Pernahkah kita merasa bangga dengan status, jabatan, atau kekayaan yang kita punya? Padahal kalau dipikir dalam-dalam, semua itu hanya label sementara yang manusia sematkan. Ada yang disebut kaya, miskin, pejabat, atau orang biasa. Tetapi begitu ajal menjemput, semua gelar itu hilang dalam sekejap. Yang tertulis di papan nama hanya satu kata, almarhum. Tidak ada lagi direktur, doktor, atau yang terhormat. Semua sama di hadapan Allah. Kalau begitu, untuk apa kita terlalu membanggakan harta dan jabatan? Tidak ada satupun yang bisa dibawa masuk ke dalam kubur. Mobil mewah akan ditinggalkan. Rumah megah tidak ikut menemani. Bahkan, pakaian termahal sekalipun, pada akhirnya hanya diganti dengan kain kafan yang sederhana. Semua perbedaan status sosial hanyalah fata morgana yang sebentar lagi hilang. Saat hidup, mungkin ada orang yang dipanggil dengan sebutan yang mulia, atau profesor, atau bos besar. Tapi saat meninggal, tidak ada lagi gelar yang dibawa. Kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, semuanya dipanggil dengan gelar yang sama, almarhum. Ini bukti jelas bahwa dunia hanyalah persinggahan, bukan tujuan akhir. Maka yang patut kita pikirkan adalah, setelah gelar dunia hilang, apa yang tersisa? Apakah kita membawa bekal amal, atau hanya penyesalan? Karena semua pencapaian dunia hanyalah sementara, sementara kehidupan akhirat adalah abadi. Kita sering diajarkan untuk bangga dengan pendidikan tinggi. Ada orang yang mengejar gelar S1, S2, S3, bahkan sekolah di luar negeri. Itu bagus, tidak salah. Tapi mari jujur sejenak. Apakah semua itu bisa menjamin kebahagiaan akhirat? Prestasi akademik atau karier hanyalah alat di dunia, bukan tiket masuk surga. Bahkan orang yang tidak beriman pun bisa pintar matematika, jago fisika, atau sukses berbisnis. Jadi, prestasi dunia tidak bisa dijadikan ukuran utama di hadapan Allah. Orang sering lupa bahwa ilmu dunia bersifat universal. Siapa saja bisa menguasainya. Maka tidak ada yang benar-benar istimewa jika hanya sampai di situ. Bukankah lebih berharga jika ilmu itu dihubungkan dengan iman? Misalnya, seorang insinyur yang ilmunya dipakai untuk membangun masjid, atau seorang dokter yang membantu tanpa pamrih. Ilmu dunia baru menjadi mulia jika diarahkan untuk jalan Allah. Masalahnya, banyak dari kita terjebak pada kebanggaan semu. Kita merasa berhasil jika bisa memamerkan gelar, jabatan, atau harta. Padahal, semua itu bisa lenyap dalam sekejap. Gelar bisa hilang, jabatan bisa dicopot, harta bisa habis, tapi amal dan ibadah akan terus menemani sampai akhir. Itulah yang membuat perbedaan antara hidup sementara dan hidup abadi. Maka yang perlu ditanamkan, pendidikan dunia tetap penting, tapi jangan lupa mendidik anak-anak kita untuk dekat dengan Al-Quran dan sholat. Kalau dunia bisa dikejar siapa saja, maka amal ibadah adalah prestasi yang hanya bisa diraih orang-orang beriman. Inilah bekal yang akan benar-benar kita banggakan kelak. Kalau di dunia kita sibuk dengan perlombaan prestasi, jabatan, dan harta,
maka di akhirat ada perlombaan yang jauh lebih penting. Perlombaan itu bukan soal siapa paling kaya atau paling pintar, tapi siapa paling taat, paling ikhlas, dan paling banyak bekal amalnya. Bedanya, kalau menang lomba dunia, pialanya cepat berdebu, tapi kalau menang perlombaan akhirat, kemenangannya abadi, tidak pernah habis. Allah sudah menegaskan, kehidupan dunia ini fana. Mobil, rumah, jabatan, semua hanya sementara. Tetapi solat, puasa, sedekah, dan amal jariah akan bertahan selamanya. Saat kita meninggal, yang ikut bukanlah aset atau gelar, melainkan catatan amal yang setia menemani. Maka inilah lomba yang seharusnya kita kejar. Coba bayangkan, jika setiap orang sibuk mengejar dunia, maka persaingannya tidak istimewa, karena semua orang bisa. Tapi ketika seseorang mengejar akhirat, itu baru luar biasa. Amal sholat malam, tilawah, doa yang tulus, itulah yang membuat namanya harum, bukan hanya di dunia, tapi juga di langit. Itulah viral sejati, dikenal Allah, bukan sekadar trending sehari. Jadi, mari kita alihkan fokus. Boleh saja kita ikut lomba dunia, tapi jangan lupa lomba abadi. Karena di akhirat, yang menentukan bukan seberapa tinggi jabatan kita, tapi seberapa dalam iman kita. Dan ketika Allah sudah ridha, kemenangan itu akan kita bawa selamanya. Ada kisah yang sangat berharga dari Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi yang sejak kecil sudah dekat dengan Rasulullah. Ayahnya, Abbas, mungkin tidak menguasai semua ilmu agama, tapi beliau punya visi. Anaknya harus tumbuh dekat dengan Al-Quran dan Nabi. Dari situ lahirlah seorang anak yang kelak dikenal sebagai lautan ilmu, perawi ribuan hadis, dan menjadi cahaya bagi umat. Menariknya, kedekatan Ibnu Abbas dengan Nabi dimulai dari hal-hal sederhana. Ia sering ikut Nabi, bahkan ketika Nabi berkunjung ke rumah keluarganya. Dari situ ia memperhatikan cara Nabi berdoa, cara beliau bangun tidur, bahkan cara beliau sholat. Sejak usia belum baligh, Ibnu Abbas sudah menjadi saksi kehidupan Nabi sehari-hari. Karena dididik sejak kecil, Ibnu Abbas tumbuh menjadi penghafal dan perawi hadis. Dari satu anak yang diarahkan dengan benar, lahirlah ribuan riwayat yang kita nikmati sampai hari ini. Inilah bukti bahwa membimbing anak pada jalan iman bisa menghasilkan manfaat yang melampaui zaman. Yang lebih indah lagi, semua pahala yang dilakukan Ibnu Abbas mengalir juga kepada orang tuanya. Artinya, meskipun orang tua tidak mencapai tingkat ilmu yang sama, mereka tetap mendapatkan bagian dari pahala anak. Inilah warisan sejati, bukan harta, bukan gelar, melainkan anak yang menjadi sumber amal jariah. Kebanyakan orang tua merasa sukses kalau bisa meninggalkan harta, rumah, atau tabungan untuk anak-anaknya. Padahal, semua itu bisa habis, hilang, atau diperebutkan. Warisan yang sejati bukanlah tumpukan harta, tapi anak yang beriman, anak yang dekat dengan Al-Quran, anak yang mampu mendoakan orang tuanya ketika sudah tiada. Bayangkan satu anak yang mampu membaca Al-Quran dengan fasih, itu bisa jadi penenang hati seluruh keluarga. Bahkan ketika ayah sedang lelah bekerja atau rapat, lalu mendapat video anak kecilnya melantunkan surah pendek, rasa penat bisa langsung hilang. Itulah harta yang sesungguhnya, harta yang menenangkan jiwa. Anak seperti itu akan menjadi cahaya di rumah, penghilang gelisah, sekaligus pengingat untuk tetap dekat kepada Allah. Bahkan ketika orang tua sudah meninggal, doa dan amal anak akan terus mengalirkan pahala. Tidak ada investasi yang lebih menguntungkan daripada membimbing anak agar mencintai Al-Quran sejak dini. Jadi kalau hari ini kita belum maksimal dalam ibadah, jangan biarkan anak-anak kita kosong dari bekal akhirat. Cukup satu anak yang jadi hafiz atau ahli Quran,
itu sudah cukup menjadi kebanggaan abadi. Warisan itu tidak akan habis, tidak akan diperebutkan, dan akan terus menemani kita di alam kubur hingga hari kiamat. Sahabat rintik iman sekalian, setelah kita renungkan bersama, jelas sudah, dunia hanyalah sementara. Semua gelar, jabatan dan harta akan hilang. Yang benar-benar abadi adalah amal, doa, dan anak-anak yang kita tinggalkan sebagai cahaya. Maka mari kita arahkan hidup ini, bukan hanya mengejar yang fana, tapi menyiapkan bekal yang kekal. Mulailah dari diri kita, dan jangan lupa titipkan warisan sejati kepada anak-anak, iman, Quran, dan amal yang akan terus mengalir sampai hari kiamat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah menjadi amal jariah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.